Cina resmi mengumumkan adanya sumber energi yang bisa bertahan hingga 60.000 tahun tanpa polusi, tanpa risiko ledakan nuklir, dan hampir tak terbatas. Cina baru saja menemukan cadangan thorium raksasa yang bisa mengubah peta energi dunia. Di Mongolia Dalam, Cina mengklaim telah menemukan 1 juta ton thorium di tambang Bayan Obo. Para ilmuwan menyebut ini sebagai batu ajaib karena bisa menjadi bahan bakar reaktor nuklir masa depan yang jauh lebih aman dibandingkan uranium. Tapi tahukah Anda, Indonesia juga punya thorium? Bahkan cadangannya mencapai 130.000 ton tersebar di Bangka dan Kalimantan. Artinya kita juga punya peluang untuk lepas dari ketergantungan energi fosil. Tapi mengapa hingga sekarang kita belum memanfaatkannya? Apakah para oligark tidak senang mendengar kabar ini? Sementara Cina sudah bersiap membangun reaktor garam cair berbasis thorium, Indonesia masih terjebak dalam perdebatan soal energi nuklir. Padahal thorium lebih aman, tidak bisa digunakan untuk senjata nuklir, dan menghasilkan limbah radioaktif lebih sedikit. Bayangkan jika Indonesia berani mengambil langkah besar membangun pembangkit listrik berbasis thorium dan menjadi pemimpin energi bersih di Asia Tenggara. Kita tidak hanya menghemat miliaran dolar impor energi, tetapi juga bisa menjadi eksportir listrik ke negara-negara lain. Namun, ada tantangan besar. Pemerintah, investor, dan masyarakat masih ragu untuk mengembangkan teknologi ini. Apakah kita akan menunggu sampai negara lain menguasai thorium lebih dulu, atau kita berani mengambil peluang ini sebelum terlambat? Jadi, bagaimana potensi thorium yang ada di Indonesia? Apakah kita akan terus bergantung pada batu bara yang semakin usang? Berikut ulasannya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Indonesia memiliki cadangan thorium yang sangat besar, terutama ditemukan di daerah Bangka Belitung, Kalimantan, dan Sulawesi. Thorium di Indonesia biasanya ditemukan sebagai hasil sampingan dari penambangan timah, sehingga sumber dayanya melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal. Diperkirakan Indonesia memiliki sekitar 130.000 ton thorium yang berpotensi menjadi sumber energi jangka panjang jika dikelola dengan baik. Dibandingkan uranium, thorium memiliki banyak keunggulan yang membuatnya lebih cocok sebagai bahan bakar nuklir masa depan. Thorium lebih aman karena reaktor berbasis thorium tidak dapat meleleh seperti reaktor uranium konvensional. Selain itu, thorium menghasilkan lebih sedikit limbah radioaktif, sehingga risiko pencemaran lingkungan menjadi jauh lebih rendah. Keunggulan lainnya, thorium tidak dapat digunakan untuk senjata nuklir, sehingga lebih diterima dalam kebijakan non-proliferasi senjata nuklir internasional. Saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara dan energi fosil lainnya. Dengan meningkatnya kebutuhan listrik dan tekanan global untuk mengurangi emisi karbon, Indonesia harus mulai beralih ke energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Thorium bisa menjadi solusi utama dalam transisi energi ini karena tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki cadangan yang cukup untuk memasok energi Indonesia selama ratusan tahun. Cina, India, dan beberapa negara maju lainnya sudah mulai mengembangkan reaktor berbasis thorium. Jika Indonesia tidak segera bertindak, kita akan semakin tertinggal dalam teknologi energi masa depan. Pemerintah harus segera mengambil langkah dengan membangun infrastruktur nuklir berbasis thorium, menggandeng universitas untuk riset, serta menarik investor dalam teknologi energi baru ini.
Selain itu, regulasi dan kebijakan energi nasional juga harus mulai mendukung pengembangan thorium sebagai sumber energi strategis. Jangan takut pada oligarki. Indonesia memiliki potensi thorium yang luar biasa untuk menjadi pemimpin energi bersih di Asia Tenggara. Dengan keunggulan thorium yang lebih aman, ramah lingkungan, dan melimpah, pemerintah seharusnya tidak ragu untuk segera mengembangkan teknologi ini. Jika tidak dimanfaatkan sekarang, kita bisa kehilangan kesempatan emas untuk menjadi pemain utama dalam revolusi energi global. Sebagai informasi, energi dari thorium bekerja melalui teknologi reaktor nuklir berbasis thorium yang berbeda dari reaktor nuklir konvensional berbasis uranium. Thorium sendiri bukan bahan bakar nuklir yang bisa langsung digunakan, tetapi harus diubah menjadi uranium-233 melalui proses pembakaran neutron dalam reaktor. Salah satu keunggulan utama reaktor berbasis thorium adalah kemampuannya untuk menggunakan bahan bakar yang lebih melimpah dibandingkan uranium. Thorium jauh lebih umum ditemukan di kerak bumi, sehingga ketersediaannya lebih tinggi dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, reaktor thorium menghasilkan limbah radioaktif yang lebih sedikit dibandingkan reaktor berbasis uranium dan plutonium. Reaktor thorium biasanya menggunakan teknologi reaktor garam cair atau Molten Salt Reactor (MSR). Dalam sistem ini, thorium dilarutkan dalam garam cair berfluorida atau berklorida yang berfungsi sebagai media bahan bakar dan pendingin sekaligus. Karena garam cair memiliki titik didih yang sangat tinggi, reaktor ini dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan reaktor berbasis air konvensional dan meningkatkan efisiensi termalnya. Selain itu, garam cair tidak mengalami peningkatan tekanan seperti air, sehingga mengurangi risiko ledakan akibat tekanan tinggi. Keunggulan lain dari reaktor thorium berbasis garam cair adalah keamanannya yang lebih tinggi dibandingkan reaktor konvensional. Jika terjadi keadaan darurat atau gangguan dalam reaktor, garam cair dapat secara otomatis mengalir ke tangki penampung darurat dan membeku menghentikan reaksi fisi tanpa perlu intervensi eksternal. Ini membuat reaktor lebih aman dan lebih tahan terhadap potensi kecelakaan nuklir, seperti yang terjadi di Chernobyl atau Fukushima. Dalam hal efisiensi energi, reaktor thorium mampu membakar bahan bakarnya dengan lebih efisien dibandingkan reaktor uranium konvensional. Uranium-233 yang dihasilkan dari thorium dapat dimanfaatkan hampir sepenuhnya, mengurangi kebutuhan pengayaan bahan bakar dan meninggalkan lebih sedikit limbah radioaktif. Sebagai perbandingan, reaktor uranium konvensional hanya memanfaatkan sebagian kecil bahan bakarnya, dengan sebagian besar sisanya menjadi limbah. Thorium juga memiliki keuntungan dalam hal non-proliferasi nuklir. Tidak seperti uranium-235 dan plutonium-239 yang bisa digunakan untuk senjata nuklir, uranium-233 yang dihasilkan dari thorium mengandung isotop yang membuatnya kurang cocok untuk dijadikan senjata nuklir. Hal ini membuat reaktor berbasis thorium lebih menarik bagi negara-negara yang ingin mengembangkan energi nuklir tanpa meningkatkan risiko proliferasi senjata. Dari segi dampak lingkungan, reaktor thorium menawarkan solusi yang lebih bersih dibandingkan dengan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara atau gas alam. Reaktor ini tidak menghasilkan emisi karbon, sehingga dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, karena menghasilkan limbah radioaktif dengan masa hidup yang lebih pendek, reaktor ini lebih mudah dikelola dibandingkan reaktor konvensional. Namun, ada tantangan dalam mengembangkan energi thorium secara luas.
Teknologi ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan dengan beberapa negara seperti Cina, India, dan Norwegia yang aktif mengeksplorasi potensinya. Meskipun demikian, beberapa proyek reaktor thorium sedang dikembangkan. Cina misalnya telah membangun dan menguji coba reaktor garam cair berbasis thorium di Gurun Gobi, yang berfungsi sebagai prototipe untuk reaktor yang lebih besar di masa depan. Secara keseluruhan, energi thorium menawarkan potensi besar sebagai sumber energi nuklir masa depan yang lebih bersih, aman, dan berkelanjutan, dengan lebih banyak investasi dalam penelitian dan pengembangan. Reaktor berbasis thorium dapat menjadi solusi utama dalam transisi global menuju energi bersih, membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari energi baru dari Cina ini? Apakah thorium juga bisa dijadikan energi baterai mobil listrik? Kita tunggu saja pengembangannya.